Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arvin. Kita akan membahas tryout 5 nasional untuk mata pelajaran matematika. Kita akan lihat soal-soalnya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 15 pembahasannya seperti apa. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 ini membicarakan tentang persamaan kuadrat. Kita perhatikan solusinya ya. Saya tulis dulu. Diketahui P dan Q adalah solusi real tak nol dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah PX tambah Q. Berarti kita mempunyai persamaan kuadrat X kuadrat ditambah PX tambah Q sama dengan nol. Itu mempunyai solusi real tak nol P dan Q. Oke, tidak nol ya. Tidak nol, ini tidak nol. Nah, menurut aturan Vieta, itu mengatakan bahwa penjumlahan kedua akarnya itu haruslah negatif B per A, berarti kan min P. Nah, di lain sisi perkaliannya itu adalah C per A, berarti Q per 1. Nah, gitu. Dari yang di sini kita dapatkan P-nya itu 1. Kenapa? Karena kita boleh coret nih Q-nya. Kenapa boleh dicoret? Karena Q-nya tidak nol. Nah, karena P-nya 1, saya bisa substitusi ke atas. Di sini kita dapatkan Q-nya itu kan negatif 2P. Nah, karena P-nya itu adalah 1, maka Q-nya itu adalah negatif 2. Nah, kita dapatkan nilai dari P dan Q. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, apa katanya? Berapakah? Sehingga kita bisa jawab ya. Ini terlalu gelap, kita pakai yang kuning aja. Jadi P kuadrat kurang 2Q adalah P kuadrat dikurang 2Q. Berarti 5. Oke, jadi jawabannya adalah 5. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 diketahui parabola. Oke, parabola dan garis ini berpotongan di titik X1Y2, X1Y1, dan X2Y2. Ini harusnya Y1 ya. Jika X1 tambah X2-nya 2, berapa Y1 tambah Y2? Oke. Y1 tambah Y2-nya berapa? Nah, kita lihat dulu, cari dulu titik potongnya. Kalau titik potong kan berarti nilai Y-nya sama, X-nya juga sama kan? Berarti kita punya Y sama dengan negatif, Y-nya itu Y, begitu ya. Y itu Y. Y, kita selesaikan, berarti kita punya min X kuadrat ditambah 2AX ditambah A min 2, itu sama dengan AX tambah A min 2. Nah, kalau kita sederhanakan, ini kan A min 2-nya sama nih. Nah, tinggal min X kuadrat ditambah AX. Nah, kita kalikan aja min 1 ya, biar gampang ya. Terus faktorisasi. Dari sini dapat X-nya itu 0 atau X-nya itu A. Nah, kalau X-nya 0, akibatnya apa? Nah, kalau X-nya itu 0, berarti kan X1 tambah X2 ya, misalnya X0 ya. Kita kan dapat, bentar saya lihat dulu. Kalau X-nya 0, kan berarti kita mengatakan X1-nya itu si 0, karena ini X1. Ini berarti X2 kan, berarti X2-nya itu si A. Nah, X1 tambah X2 itu adalah A. Berarti, kebalik. X1 tambah X2 adalah 2. Nah, berarti 0 ditambah A sama dengan 2, berarti A-nya itu adalah 2. Karena A-nya 2, kita dapatlah nih, berarti Y-nya berapa? Nah, karena Y itu adalah AX tambah A min 2, masukkan ke mana aja nggak masalah. Berarti Y-nya itu kan 2X tambah 2 min 2 atau 2X aja kan. Nah, otomatis saat X-nya itu 0, kita dapat Y1-nya juga 0. Dan saat X1, X2-nya itu adalah A, yaitu si 2, maka Y2-nya itu adalah 4. Kan 2 kali 2. Nah, dari sini kita dapat fakta bahwa Y1 ditambah Y2 adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4. Soal nomor 3. Nilai sinus terkecil dari segitiga yang sisi-sisinya segitu adalah, oke, sinus terkecil ya. Sebenarnya sudut itu kan sebanding dengan sinusnya. Artinya
semakin kecil sudutnya, semakin kecil pula nilai sinusnya. Begitu. Jadi untuk trigonometri pada sinus, jadi sin dari X itu sebanding sama X. Artinya apa? Semakin kecil X-nya, semakin kecil juga sinusnya. Semakin besar X-nya, semakin besar juga X-nya. Dan ini untuk ketika X-nya berada di kuadran 1 ya. Gitu. Atau di kuadran 1. Nah, karena dia ingin sinus terkecil, ya kita cukup cari sudut terkecil. Nah, kalau kita mempunyai segitiga yang sisi-sisinya 5, 6, akar 21, kita estimasi aja deh. 5, kalau dikuadratkan kan 25, 6 itu 36, akar 21 itu 21. Berarti akar 21 itu sisi terpendek. Ini adalah 5, ini adalah 6. Nah, sudut itu sebanding dengan panjang sisi yang ada di hadapannya. Karena akar 21 itu sisi yang paling pendek, maka di hadapannya itu sudut ini. Nah, ini yang menjadi sudut yang paling kecil. Karena sudut ini paling kecil, si alfa misalkan, maka sinusnya juga paling kecil. Otomatis kita bisa hitung hitungannya dengan mencari si apa nih? Sinusnya kan. Nah, kita cari cosnya dulu aja kalau gitu. Berarti dari aturan kosinus kita punya depan kuadrat sama dengan kiri kuadrat. Langsung aja lah ya, 25 begitu. 25 ditambahin 36 kurang 2 kali 5 kali cos alfa. Jadi kita bisa sederhanakan nih, di sini kan kita kurangkan ya dapat 4. 4 tambah 3, 6 itu 40. 2 kali 5, 10 berarti 10 cos alfa sama dengan 40. 2 kali. Oh, lupa dikali 6. Tuh kan lupa ya. 2 kali 5 kali 6 kan 2 kiri kanan ya. 256 kali cos alfa. 256 itu dikalikan jadi 60. Cos alfa ini 40. Jadi cos alfanya sama dengan 40 per 60. 2 per 3. Gunakan segitiga siku-siku untuk mencari nilai sinus. Cos samping miring. 9 dikurangkan 4, 5, akar 5. Jadi kita punya nilai sinus alfanya adalah depan per miring atau akar 5 per 3 atau sepertiga akar 5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 4. Kita tahu sin alfa kurang sin betanya itu adalah akar A. Kita tulisnya di sebelah kiri aja. Di sini ya, biar ada space. Jadi kita punya sin A alfa. Sin alfa kurang sin beta adalah akar A. Cos alfa tambah cos beta adalah akar B. Nah, kita ingin cos alfa tambah beta, sementara cos alfa tambah beta itu cos min sin. Nah, ada cos alfa, cos beta, sin alfa, sin beta. Ini bisa kita dapatkan dengan cara kita kuadratkan ini. Kenapa dikuadratkan? Karena informasinya kan akar A, akar B. Pilihan gandanya itu nggak ada akar-akaran. Nah, berarti kita menduga sepertinya dikuadratkan nih, gitu kan. Nah, kuadratkan berarti sin alfa kurang sin beta kuadrat. Ingat aturannya bahwa kalau X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2XY. Ini kalau min, ini min, gitu kan. Berarti kita punya sin kuadrat alfa tambah sin kuadrat beta ditambah dikurang sin kuadrat beta dikurang 2 sin alfa sin beta. Itu A. Di sini cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat beta tambah 2 cos alfa cos beta itu adalah B. Kalau saya tambahkan, kita punya fakta bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. 1. Ini juga sama, sin kuadrat beta, cos kuadrat beta 1. Ditambah duanya faktorisasi, kita punya cos, min, sin. Ini A tambah B. Nah, menurut informasi di atas, jadi ini tuh cos alfa plus beta. Jadi 2 tambah 2 cos alfa plus beta itu adalah A tambah B. Jadi 2
cos alfa plus beta adalah A tambah B kurang 2, sehingga cos alfa tambah betanya adalah A tambah B kurang 2 per 2. A tambah B kurang 2 per 2 jawabannya adalah yang D. Nomor 5, diketahui polinomial. Oke. Pembagian ini nih artinya apa? Berarti P1 gitu kan. Ini P min 1. Nah, kita manfaatkan itu aja ya. Jadi P dari 1 itu 11. Nah, dalam hal ini masukin P1-nya di X itu. Berarti 2 tambah A kurang 3 tambah 5 tambah B itu 11. Kita peroleh A tambah B sama dengan 7. Itu persamaan pertama. Yang kedua, P min 1-nya itu min 1. Nah, ulangin lagi. Berarti 2 dikurang A, dikurang 3, dikurang 5, ditambah B sama dengan negatif 1. Di sini min A ditambah B sama dengan 17. Itu adalah persamaan kedua. Nah, dari dua persamaan ini kita eliminasi atau kita bisa lihat langsung bisa kita tambahkan. Ketika saya tambahkan, maka A dengan min A akan saling menghilangkan. Kita punya 2B-nya adalah 24, B-nya adalah 12. Kalau B-nya 12, masukin ke sini saja. Berarti 12 ditambah B-nya 7. Kebalik saya nulisnya ya. A ditambah 12 sama dengan 7, A-nya adalah negatif 5. Jadi kita dapat nilai A dan B. Untuk menjawab pertanyaan tinggal kita substitusi aja. Berarti 2A tambah B sama dengan 2A min 10 ditambah B tambah 12 adalah 2. Jadi jawabannya 2.